Alma Lestari. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMA dengan asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Dewi Aridayani SMA dengan judul jurnal Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Dan jurnal ini diambil dari jurnal Sometara Law Review dengan penulisnya Bram Muhammad Yasser. Dari isi jurnal ini mengungkapkan bahwa pengujian penyalahgunaan wewenang merupakan suatu hal mutlak dalam penentuan tindak pidana korupsi dan berakibat kepada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam hal ini adalah pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni terkait dengan pejabat publik atau pemerintahan atau penyelenggara negara, terutama dalam hal penggunaan keuangan negara. Lalu lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Akhirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah membawa perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintah, baik secara substansial maupun prosedural dalam penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah, yang dimana setiap kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik apabila ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus dibawa langsung ke dalam ranah tindak pidana korupsi melalui peradilan tindak pidana korupsi, melainkan harus diuji dulu aspek penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara, sekalipun unsur kerugian negaranya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau bisa disebut juga BPK. Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait, saling berkesinambungan dan saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik taut hukum administrasi berada di antara norma hukum pemerintah dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum antara. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu, hampir setiap norma hukum pemerintah berdasarkan hukum administrasi diakhiri in cauda venenum dengan sejumlah ketentuan pidana. Secara harfiah, in cauda venenum berarti ada racun di ekor atau buntut dalam setiap tindak kebijakan. Hukum administrasi dalam praktiknya menempati posisi dominan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hakikat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu atau masyarakat. Dapat diambil kesimpulan praktik korupsi, solusi, dan nepotisme dilakukan oleh penyelenggara negara, antara penyelenggara negara dan pihak lain baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertujuan untuk meraup atau mencuri uang negara dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau serta memanfaatkan kewenangan yang dipunya agar dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berujung pada kerugian negara atau kerugian perekonomian negara. Delik menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau bisa disebut juga Undang-Undang PTPK, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta.
rupiah dan paling banyak 1 miliar. Unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan spesies delik dari unsur melawan hukum sebagai genus delik, akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Sekalipun korupsi dapat terjadi pada ranah keperdataan melalui suap, gratifikasi, dan lain-lain, bertujuan melancarkan suatu kegiatan. Akan tetapi, ujung tombak dari tindak pidana korupsi tersebut adalah adanya penyalahgunaan wewenang atau kewenangan. Praktik peradilan sering dipertukarkan atau dicampur adukan antara penyalahgunaan wewenang dan catatan prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu inherent dengan menyalahgunakan wewenang. Sekalipun hakim dianggap tahu hukum atau disebut juga ius cura novit dan juga undang-undang, akan tetapi dalam menentukan penyalahgunaan wewenang tersebut bukanlah domain dari hakim pengadilan tindak pidana atau bisa disebut juga tipikor, melainkan adalah domain dari peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang isinya yang pertama adalah pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintah. Yang kedua, badan dan atau pejabat pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan. Yang ketiga, pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. Yang keempat, terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan yang kelima, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 21 hari kerja sejak permohonan banding diajukan. Pengujian penyalahgunaan wewenang melalui Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu hal yang mutlak untuk menentukan ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal adanya dugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan wewenang tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Pengujian nilai unsur penyalahgunaan wewenang dilakukan sebelum dimulainya proses pidana. Kekuatan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang merupakan suatu kekuatan pembuktian bagi penyidik untuk menduga memang telah adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi apabila terbukti telah adanya penyalahgunaan wewenang, dan berbanding terbalik apabila penyalahgunaan wewenang tersebut tidak ada, maka menjadi suatu pembelaan bagi pejabat tata usaha negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut dalam menjalankan kewenangannya, sekalipun kerugian negara itu nyata adanya. Bisa saja disebabkan oleh hal-hal teknis atau kajian yang kurang dalam apabila dalam hal konteks pengadaan barang dan jasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.